sebelum ke materi, beberapa koreksi mungkin ya, masukan. Yang pertama, Bu Yuli dulu ya, ayat 79. Nah, ada huruf ain ya. Nah, hati-hati huruf ain ini di tengah-tengah. Nah, kayak misalnya yang ta. Nah, tadi agak ke A sedikit. Ayat ke-80 ya. Alam ta'lam. Nah, tadi agak alam ta'lam. Ta'lam. Nah, memang huruf ain ini kesulitannya itu pas ketika dia sukun di tengah-tengah ya, kadang jadi ta'la. Nah, ini ta'la gitu ya. Sama udah mungkin ya huruf ain saja. Kalau yang mulia bayang nahu anhum. Nah, tadi anhumnya agak ke tengah sedikit. Nah, ya. Watawalla anhum. Nah, haknya agak sedikit ke tengah. Tadi harusnya di bawah ya. Ha, hi, hu. Nah, sama yang zai tadi teh ya. Wahuz. Nah, tadi sedikit kurang sofirnya. Wahuz, wahuj, wahuz ni. Nah, gitu ya. Terus kalau Budiana bayang yang jim kalau nggak salahnya, yang jim tadi wajibna gitu ya, atau ya bukan yang itu mah udah pas ya. Yang jim yang lain paling tinggal dikonsistenkan saja ya. Yang jim tapi bukan yang ya zi. Kalau yang ya zi mah udah bagus. Nah, tapi saya lupa. Paling jimnya dikonsistenkan untuk di apa namanya teh sidah ya sama jahar. Nah, itu jim ya. Terus kalau yang teh ita huruf to, nah walaupun dia kasroh tapi tetap ya khoti. Nah, khotiin. Nah, tadi dibaca khoti. Nah, harusnya agak tebal lagi ti. Nah, gitu ya. Khotiin. Nah, ti. Nah, tadi dibaca ti gitu. Ya, ti. Sama yang sod juga gitu ya, yang sod, yang si. Nah, mana tadi ada huruf sod tapi kasroh. Basi. Basiro. Nah, tadi dibaca basiro. Ya, basiro. Nah, itu beberapa koreksi ya. Bismillah. Kalau kemarin kita membahas tentang ikhfa ya. Masih ingat kalimat kemarin Ibu-ibu? Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Topik. Nah, gitu ya. Berarti orang Sunda yang topik. Nah, gitu. Nah, Sinta berarti sin dan ta ya. Terus dan berarti dal ya. Dodo berarti do sama zo. Nah, berapa? 5 itu ya. Terus jajan sosis. Nah, jajan ya berarti jim sama zain, jazan gitu ya. Sosis berarti ada huruf sod, shin sama ta. Nah, berapa? 5, 5 tambah 5 10 gitu ya. Dan berikutnya terakhir di Kang Topik ya. Di Kang berarti zal sama kaf ya, di Kang. Nah, terus topik huruf to, fa sama kof. Nah, udah deh 15 huruf gitu ya. Jadi Sinta dan Dodo ya. Berarti Sinta dan Dodo 2 orang ya. Jajan sosis di Kang Taufik. Berarti berapa orang tah Ibu-ibu? Ada 3 ya. Sinta, Dodo dan Topik. Itu. Nah, itu yang ikhfa, dan kemarin juga kita membahas huruf fa ya. Nah, huruf fa ini di ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas bagian dalam gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mim sakinah ya. Mim sakinah. Ahkamu mim sakinati wa kaifatu nutqiha.
Pertama, mim sakinah itu dari definisi itu adalah huruf hijaiyah yang keluar dari syafatain, ya, dua bibir. Bahkan kalau ke makhrajul huruf, ya, huruf mim ini ada dua, ya, ada dua makhraj. Satu syafatain, yang keduanya dari mana ibu-ibu masih ingat? Kan ada dua huruf yang dia itu dua makhrajnya. Ya kan kalau yang lain mah satu-satu, nah ini mah dua makhrajnya teh. Nun sama mim. Ya, kalau nun dia ujung lidah, ya, sama rongga hidung. Nah, kalau mim dia syafatain. Nah, dan yang keduanya sama rongga hidung, khaisum, gitu ya. Bagaimana cara mengucapkan huruf mim? Nah, dengan intibaku syafatain, jadi merapatkan bibir, gitu ya, merapatkan bibir. Nah, manakala huruf tersebut diucapkan dengan sempurna, maka yang demikian dinamakan pengucapan dengan jelas, izhar, ya, mim sakinah. Dan ada 3 hukum di mim sakinah ini. Yang pertama ada idgham mislen, gitu ya, mislain kayak, ya. Terkadang kita jadi miring, mislen, gitu ya. Idgham mimi, nah bisa juga, ya. Idgham memasukkan suatu pada suatu yang lain, sedangkan mislen, ya, atau mislain adalah dua yang semisal, ya. Jadi makhrajnya sama, sifatnya sama, ya. Bagaimana keadaannya idgham mislain ini? Ketika mim mati ketemu dengan mim, gitu ya. Nah, maka ketentuannya disempurnakan, ya. Nah, bacaan tasdid al-ityanu bikamalit tasdid. Terus menampakkan gunah karena sifat suara huruf mim itu gunah, ya, izharu gunah, ya. Terus terakhir kecek, ya, menahan pengucapan gunah selama 2 harokat itu, ya. Itu yang pertama, mim ketemu dengan mim. Nah, ini mah langsung 3 aja kayaknya. Terus yang keduanya ada ikhfa, ya. Ikhfa itu as-satar di sini, tertutup atau tersembunyi. Nah, ada ikhfa syafawi, sedangkan syafawi berasal dari syafatun, berarti bibir. Nah, bagaimana keadaan ikhfa syafawi ini? Ikhfa syafawi ini ketika mim bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi cuman satu, ya. Ketentuan bacanya mengifakan, ya, mim ketika bertemu dengan ba. Nah, jadi tidak nempel, bibirnya tidak nempel banget sama dengan ikrab, ya. Jadi ketika menemukan, nah, wa ma hum bimu'minin, nah gitu, ya. Ambihum bi asma'ihim, nah, gitu ya, ikhfa syafawi. Dan terakhir adalah izhar syafawi, ya. Izhar syafawi itu apabila mim ketemu selain huruf mim dan ba. Nah, jadi selain itu mau dia fa, jim, dal, toa semuanya, ya, kecuali mim dan fa. Nah, bagaimana metode bacanya? Metode bacanya sama dengan gunah kalau yang dua tadi, ya. Idgham mimi, ya, sama, atau idgham mislen sama ikhfa syafawi. Nah, dengan gunah, gitu ya. Sedangkan izhar syafawi mah, ya, jelas. Jadi izharnya itu jelas, ya. Jelas ketika mengucapkan huruf mimnya. Contoh di sini. Wadmum ilaika, ada mim ketemu alif. Nah, langsung saja, gitu ya. Mimnya dibaca jelas, gitu ya. Tidak disertai gunnah. Dan kalau izhar syafawi ini ada larangan, gitu ya. Catatan penting. Pertama, perhatikan sifat tawasud. Tawasudnya tengah-tengah, ya, antara syiddah dan rokhawah. Gitu. Jangan sampai memantulkan, ya.
gitu ya. Wadmume gitu. Jangan sampai juga menghentikan suara gitu ya, memutus. Wadmum i. Wadmum i gitu ya, memutuskan. Nah, terus juga jangan sampai mengalirkan ya, seperti rokhwah ya. Jadi jangan rokhwah ketika mim, karena huruf mim ini dia tawasud gitu ya. Tawasudnya apa saja? Eh, Lin Umar ya, lam nun ain mim ro. Nah itu ya, lin Umar gitu. Itu hukum mim ya. Jadi ada 3, ada idgham mislen ya, ada ikhfa syafawi, dan terakhir ada izhar syafawi gitu ya. Terus perhatikan pembacaan mim sakinah ketika bertemu dengan huruf fa, huruf wawu, karena sering terjadi saling mempengaruhi antara mim dengan kedua huruf tersebut yang menyebabkan huruf mim atau kedua huruf diucapkan tidak jelas atau samar ya. Baik antara mim dengan wawu atau antara mim dengan fa. Nah, ya. Sebagaimana dalam Tuhfatul Atfal. Ya, ini dalilnya. Wahzar ladai wawin wafain an takhtafi likurbiha walitihadi fa'rif. Dan berhati-hatilah antara ketika mim sakinah bertemu dengan wawu dan fa dari kemungkinannya menyamarkan disebabkan dekat dan menyatunya pengucapan makhraj. Contoh misalnya ya, di surat yang pendek yang kita sering temukan. Surat apa ya? Surat Al-Fil kalau nggak salah. Nah, karena keenakan gitu ya, maka si mim ketika bertemu dengan huruf wawu, huruf fa di apa namanya itu ditahan ya. Mana ya? Mim ketemu wawu. Alam taro kaifa fa'ala lam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa sa'alim taranihi hijaratin min sijil. Nah, di sini mah bukan ketemu fa atau wawu ya, tapi ketemu ta di sini ya. Nah, terkadang ditahan gitu ya. Gitu ibu-ibu. Ya kayak di ini nih, alam ya. Nah, jangan ditahan ya. Alam ya, jangan, tapi alam ya. Nah, diizharkan. Itu. Itu ya berkaitan dengan eh, hukum mim ya, hukum mim. Nah, nanti kalau ketemu ya, hati-hati mim ketemu wawu, mim ketemu fa, jangan ditahan ya. Nah, itu ada pertanyaan ibu-ibu tentang yang hukum mim sebelum ke huruf berikutnya. Iya betul. Jadi mim dan mim. Nah, karena kan kalau orang tua bima rada susahnya. Iya dego mislain. Rada susah nyebutnya teh. Misrain lah gitu ya. Atau mislain oke rada susah kene ya. Iya dego mimi gitu. Ya. Karena mim ketemu mim gitu. Dego mama mangga ai buat apa namanya teh untuk memudahkan mah ya. Tapi
jadi rada aneh gitu. Igom mama. Jawa Barat aja tuh seluruhnya nasional kita Igom. Kalau yang saya tahu Jawa Barat aja sih. Orang Sunda hunkul. Nggak tahu di yang tempat lain mah gitu. Karena saya bertemu orang yang ngaji paling ya orang Jawa, tapi enggak sih. Jawa Barat aja sih. Kalau tidak ada, kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf apa ibu-ibu setelah sa teh? A, ba, ta, sa, ja. Nah, ini kalau huruf jim ya gampang-gampang susah gitu ya. Disebut gampang, memang gampang ya. Disebut susah karena suka tertukar gitu huruf jim teh ya. Nah, pertama huruf jim ini keluar dari mana ibu-ibu masih ingat? Dari lidah ya, alisan. Nah, cuman bagiannya kita perlu mengkhususkan ya atau memfokuskan huruf jim ini ada di tengah lidah ya atau wastul lisan. Nah, tengah. Kan kalau tenggorokan wastul halki di sini ya. Nah, wastul halki berarti tengah tenggorokan. Nah, kalau jim wastul lisan, tengah lidah ya. Nah, makanya kan ada umat kita itu wasaton ya, wasaton tengah-tengah ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ah, gitu kan ya, tengah-tengah. Karena ada yang ekstrim gitu kan ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kita mah tengah-tengah, wasaton gitu. Nah, huruf jim ini pertama kesalahannya itu adalah menghilangkan sifat syiddah ya yang tertahan sehingga tidak memantul ya. Contoh ya ya, nah syidahnya hilang itu teh. Kalau syidahnya hilang otomatis kol-kolahnya juga hilang gitu ya. Alam yaj'al, nah gitu kan ya, ada syidah ada qalqalah. Tapi kalau alam yaj'al, nah itu hilang syidah ya. Terus yang kedua kesalahannya itu huruf jim itu mengeluarkannya dari ujung lidah, jadi tertukar dengan zai. Nah, itu ya. Contoh tertukar ya, mana nih? Fawasatona bihi zam'a. Nah, harusnya jam'a atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai jim ya. Terkadang ada ke ujung ya. Jadi ada sifat sofir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca gitu? Ada. Saya pernah mendengar gitu, ya. Harusnya jim. Nah, bagaimana melatihnya? Melatihnya dengan yang rumus itu di halaman terakhir ya. Kita coba. Jaji jubaje. Mangga. Jaji jubaje. Jujan jani jajena. Jujan jani jajena. Minal mujani. Minal mujani. Majijan janija. Majijan janija. Kita coba 3 kali ya. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Jujan jani jajena. Jujan jani jajena. Minal mujani. Minal mujani. Majijan janija. Majijan janija. Lahir. Jaji jubaji.
Jujan jani jajana minal mujni majijan jani Nah, silakan ibu-ibu bareng 2 kali. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. Oke, bisa ibu-ibu? Insya Allah ya. Hafal tidak liriknya? Seperti lagu ya. Oke, silakan yang pertama siapa? Jadi jempling gini. Ditunjuk saja ya. Oke. Bu Diana. Nah, Bu Diana udah hafal liriknya nih. Bangga. Ya. Oke, sekali lagi Bu. Oke. Silahkan Bu Diana menunjuk. Nah, bebas. Menunjuk siapa coba? Oh, sama saya aja. Oke. Karena di depannya Teh Ita ya, berarti yang baca Bulia. Enggak, Bulia. Ngeprank sekali-kali. Oke, sip. Ini mas serius tidak ngeprank ya. Berikutnya Bu Yuli mana Bu? Oke, sekali lagi. Oke, Ika mana? Oke, sip. Nah, secara keseluruhan udah lumayan ya. Yang ja, ji, ju. Paling nanti pas ketika praktek hati-hati ada hames walaupun sedikit ya. Ja, ji, ju. Jadi nempel ya si tengah lidahnya ke langit-langit. Ja, ji, ju gitu ya. Coba. Ja, ja, ji, ji, ju, ju, ja, ji, ju, baje.
Oke, ya dikonsistenkan karena kesulitannya itu nanti pas praktek biasanya ada hamas walaupun sedikit. Jadi nah hamas itu. Ya, ya, Pak ada hamasnya, memang harus. Nah, memang harus, tapi jangan terlalu becek. Kalau gym jangan sampai sedikit pun ada hamasnya. Aji, aji, iji, uji, uji. Nah, karena huruf jim ini jangan ada sedikit pun hamas, maka untuk memudahkannya pakai kol-kolah gitu ya. Baje, bije, buje, nah, gitu ya. Kayak dang, kan ya. Dan huruf-huruf kol-kolah yang lain, nah kol-kolah itu memudahkan. Ya, itu ibu-ibu ya. Nah, kayak sini ya, jahanam. Nah, terkadang dibaca zahanam. Nah, ya, za padahal ja ternyata jahanam, jihad pakai jim ya. Terkadang zihad gitu. Jufa. Ya, posisi mengucapkannya jadi selalu di tengah. Nah, dan terkadang kesalahannya itu dia maju ke ujung, gitu. Jadi ke depan. Jadi nah, harusnya nah, jadi sebelum si huruf jim ini dipakaikan harokat ya, dia susah diucapkan. Beda dengan zai, kasrohkan zi, domakan zu, gitu kan ya. Fatahkan za. Kalau jim ya kan syiddah ya, tertahan gitu. Baru difatahkan ja, kasrohkan ji, domahkan ju, ja, ji, ju. Ah, gitu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Agak sulit memang gitu ya. Tapi mudah juga, tidak sulit. Gitu ya. Tinggal praktek. Kalau cukup demikian yang bisa disampaikan, insya Allah berarti minggu berikutnya kita akan mengupas hukum idgham. Nah, padahal sudah ya. Ternyata ada tersendiri di sini ya, idgham. Nah, di sini juga ada 3 hukum. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.